politik itu kan salah satunya kompromi. Sehingga kabinet itu tidak bisa disamakan dengan kredo birokrasi tadi itu. Nah karenanya kalau kita lihat kabinet yang sedang disusun oleh Pak Prabowo, ya, dan kita saksikan satu persatu mereka mendatangi kediaman Pak Prabowo. Itu kan berawal ya dari pernyataan-pernyataan Pak Prabowo yang ingin bersatu, membangun Indonesia. Dan itu seolah-olah memberikan sinyal bahwa beliau membuka diri. Ya, bagaimana ketika beliau misalnya sudah terpilih mendatangi Pak Surya Paloh di kantor Nasdem, ya. Kemudian juga menjumpai beberapa ketua partai politik. Itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo ingin merangkul semua, ya, pemimpin elit di negeri ini. Dan tentu saja memang ada resiko, ya. Setiap kebijakan, tindakan selalu ada resiko. Tinggal bagaimana mengurangi dampak negatif dari resiko itu. Itu kan yang dibutuhkan. Nah, ketika Pak Prabowo memberikan sinyal bahwa dia membuka pintu, ya, terutama kepada partai-partai yang mengusung paslon, ya, capres dan cawapres lain, lalu disusul dengan perubahan Undang-Undang Kementerian Negara, di mana dalam undang-undang itu sudah dihapus pasal yang mengatur angka kementerian, jumlah menteri, yang sebelumnya 34, maka hasil perubahan itu disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara pemerintahan, dalam hal ini presiden. Jadi Bang Karni, bisa saja ya nanti banyak dan bisa saja juga sedikit. Gitu loh. Jadi kalau kita lihat ini jangan kemudian kita berpikir nanti akan gemuk terus, ya. Kalau tidak dicantumkan angka, bisa saja presiden, ya, kemudian menilai, mengevaluasi, ya, untuk kemudian mengurangi, kira-kira kan begitu. Karena nggak dibatasi. Kalau undang-undang sebelumnya kan dibatasi 34. Jadi bisa saja yang udah dipanggil nggak jadi diangkat. Iya, kalau tadi memang saya baca juga itu, dengar komentarnya Bung Dasko, bahwa ini masih nominasi, ya, dan ada dinamika dan lain sebagainya. Nah, ketika saya mendengar dan membaca running tag di beberapa televisi, nah, itu artinya bahwa yang dipanggil-panggil itu belum tentu juga, kira-kira begitu, ya, kira-kira begitu. Nah, karena itu Bang Karni, Terpaksa banyak berdoa malah begitu. iya, jadi memang tadi sempat disinggung, ya. Jadi jangan-jangan memang ada aroma Bang Karni di kabinet Prabowo. Jadi kalau tadi disebut alumnus, ya jangan-jangan begitu ya, ada aromanya Bang Karni di kabinet Prabowo. Jadi undang-undang itu tidak membatasi, jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau memang presiden dalam perjalanannya membutuhkan, ya, lebih sedikit, bisa saja Bang Karni. Kalau sebelumnya kan tidak boleh. Kalau misalnya tidak sesuai dengan undang-undang, maka presiden dianggap melanggar undang-undang. Nah ini yang membuat kemudian, ya, seperti yang kita bicarakan tadi bahwa orang-orang yang dipanggil itu banyak, di media kita membaca 49 orang, belum lagi wakil menteri, dan sebahagian ya tadi disebut ada 30%, 32% orang-orang atau ex-menteri di kabinet Pak Jokowi. Oleh karena itu Bang Karni, ya, memang pertanyaannya adalah, ya, apakah efektif, kan begitu, ya. Efektif kalau misalnya dalam jumlah yang banyak. Tentu saja ini dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, ya, untuk mengefektifkan, ya, kabinet dalam rangka untuk merealisasikan visi dan misi serta program-program prioritas yang dimiliki oleh Pak Prabowo dan wakil presidennya. Dan kita tentu punya RPJP, ya, punya RPJM, ya kan. Dan itu kan memandu, mengawal, menjadi guidance bagi pemerintah untuk melaksanakan rencana-rencana yang
disusun dan sudah diundangkan tersebut. Jadi Bang Karni melihat kabinet yang sekarang, ya, di mana semua partai sudah ada di dalamnya, ya, meskipun tadi disebut-sebut bahwa PDIP atau PDI Perjuangan belum tahu siapa, ya, tapi PKS sudah diwakili. Tadi Bang Karni sempat menyebut Profesor Yasirli, ya, seorang profesional yang akademis, ya, dan saya ingat, Bang Karni juga ingat bahwa di masa pemerintahan SBY, PKS juga ada mengirim beberapa nama yang memang bukan orang partai. Tidak ada musuh yang abadi, tidak ada kawan yang sejati, yang ada hanya kepentingan abadi. Ya, saya pikir itu tidak salah, ya, kalau kepentingannya itu diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Kalau kepentingannya diarahkan untuk kepentingan kelompok tertentu, elit tertentu, ya, apalagi diarahkan untuk kepentingan penguasa semata, maka tentu ini akan merusak, ya, tatanan kita bernegara. Jadi PKS ketika masuk bersama pemerintahan, ya, berharap agar Indonesia ini akan lebih baik, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di mata dunia lainnya.